这傀儡还不错，总算干了件人事儿，打爆这没脑子的大块头。定心丸，收一马，修行图81难，扫天下卓。生死而不自知。咱们几兄弟合力，办天阶之下，你们这Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Apotheosis episode ke-103. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Luozeng telah mencapai ranah Transformation Void kesempurnaan dengan cara yang sangat-sangat di luar nalar. Singkatnya, Chuxie telah sampai di tempat mereka dan Luozeng menyuruh kepada Youyi untuk melindungi Shojin. Dan kemarin pun Luozeng bertarung melawan Chuxie sampai pada akhirnya Luozeng mendapatkan bantuan dari Penetua Wu yang berasal dari sekte Yunmeng. Singkatnya, Luozeng ikut pergi bersama dengan Penetua Wu ke tempat dari makam abadi kuno, tetapi setelah sampai di sana malah Luozeng dijadikan bahan pengorbanan untuk membangkitkan dewa abadi kuno. Singkatnya, Luozeng bisa melawan dengan membalikkan Penetua Yunmeng menjadi bahan pengorbanan tersebut. Dan Luozeng kemarin memanfaatkan para pasukan dewa kuno untuk berhadapan dengan Chuxie, tetapi Chuxie sayangnya bisa melawan mereka semua. Dan tidak hanya itu, Chuxie juga menyuruh kepada para bawahannya untuk membawa 2 mayat tubuh dari dewa abadi kuno untuk memperkuat pasukan mereka. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Yoyin yang telah mengantarkan Shojin ke tempat desa terdekat alias tempat nyaman untuk sementara waktu. Dan juga sekarang Shojin telah tersadarkan diri, tetapi ia tidak ingin untuk bertemu dengan Luozeng, kata Youyi. Yang hal ini bisa terjadi karena ya kalian tahu lah episode sebelumnya mereka berdua itu ngapain. Jadi sekarang Shojin tampak malu untuk bertemu dengan Luozeng. Luozeng tidak mempermasalahkan hal itu, yang penting sekarang Shojin aman. Lalu Luozeng berniat ingin kembali ke sekte awan, yang di sini Luozeng mencoba untuk menghubungi Ning Yudie melihat situasi yang dialami oleh Ning Yudie. Tetapi dalam pesan yang berbicara kepada Ning Yudie, Luozeng mengetahui kalau Ning Yudie sekarang berada di dalam situasi pertarungan. Luozeng bertanya di mana lokasi Ning Yudie, dengan Ning Yudie menjawab kalau ia berada di kota Jingbou. Luozeng pun dengan segera pergi ke sana. Sedangkan teman-temannya Luozeng sekarang tampak telah selesai melakukan pertarungan mereka melawan para anggota klan Demon sebelumnya. Tetapi tidak lama kemudian mereka berpapasan dengan Luozeng, yang di sini Luozeng langsung menyuruh kepada mereka untuk segera pergi ke kota Jiangbou. Mereka pun dengan segera ikut bersama dengan Luozeng pergi ke kota Jiangbou dengan kecepatan tinggi. Kemudian pun kita diperlihatkan di kota Jiangbou sekarang, yaitu pertarungan Ning Yudie melawan perwakilan dari negeri dewa. 与本少滚回你的身光，女人居然重生死。 Yang dalam pertarungan tersebut, Ning Yudie mengatakan bahwasannya para negeri dewa tidak akan bisa untuk menguasai dari benua divine. Dalam pertarungan itu juga, perwakilan dari negeri dewa juga telah menyadari kekuatan Ning Yudie yang sangat kuat, dapat mengendalikan kekuatan dari ranah alam kekosongan dengan begitu baik. Hal ini pun membuat perwakilan dari negeri dewa menyadari kalau Ning Yudie tidak segera dibasmi, maka Ning Yudie akan menjadi orang terkuat dari benua divine ini dan akan merepotkan mereka semua. Setelah itu pun perwakilan dari negeri dewa mengeluarkan para prajurit dari alam bawaan. Seketika pun membuat Ning Yudie sangat kebingungan kenapa perwakilan dari negeri dewa sampai percaya diri untuk menghabisi dirinya dengan ranah alam bawaan ini. Tetapi perwakilan dari negeri dewa menjawab bahwasanya ia tidak pernah untuk meremehkan lawannya. Setelah itu pun perwakilan dari negeri dewa mengeluarkan para prajurit dari dewa Demon yang berasal dari 4 kekuatan berbeda.
mereka, dan mereka berempat berada di ranah dari alam kekosongan sempurna. Dengan di sini tujuan dari perwakilan negeri dewa berniat untuk mempengaruhi Niu Die menggunakan kekuatan dari 30.000 jiwa miliknya, yang kemungkinan besar maksudnya adalah ingin untuk mengendalikan Niu Die agar Niu Die berada di pihak mereka. Niu Die pun dengan segera mencoba untuk kabur dari sana, tetapi sayangnya para pasukan dari ranah alam bawaan sebelumnya langsung mengurung Niu Die menggunakan segel larangan mereka. 晚了，阵起，最高都没用。 membuat Niu Die tidak bisa kabur dari sana, dan setelah itu pun tubuh Niu Die terikat oleh rantai-rantai di sana sambil menyalurkan energi kekuatan jahat. Berpindah ke tempatnya Luo Zeng bersama dengan teman-temannya, Luo Zeng menjelaskan kepada teman-temannya situasi yang terjadi di kota Jiangbo, yang dimana sebelumnya Luo Zeng telah berbicara dengan Niu Die, menyadari kalau Niu Die berada dalam masalah di kota Jiangbo. Singkatnya, mereka telah sampai di wilayah Jiangbo, dan di sana mereka telah melihat kalau Niu Die sekarang terjebak di dalam kurungan mereka. Luo Zeng pun berniat untuk menyelamatkan Niu Die menggunakan serangan dari matahari bulannya. Tetapi sayangnya serangan Luo Zeng dihentikan oleh para keempat dari Raja Demon sebelumnya yang berasal dari wilayah Lie Die. Hal ini pun membuat mereka sangat kaget karena seingat mereka telah mengalahkan para Raja Demon ini. Tetapi tak disangka mereka semua telah dibangkitkan, yang sepertinya telah dilakukan oleh para perwakilan dari negeri dewa untuk mengikuti perkataan mereka. Luo Zeng pun meminta kepada teman-temannya untuk berfokus menyelamatkan Niu Die sebelum terlambat. Singkatnya, Luo Zeng melakukan pertarungan melawan salah satu dari perwakilan Dewa Demon tersebut. 天下商盟买的虚灵傀儡。 Sedangkan untuk Hong Chen juga melawan Dewa Demon lainnya, dengan di sini Hong Chen mengeluarkan tubuh bayangan, yang setelah itu tubuh bayangan itu diberikan jiwa dari leluhurnya Hong Chen, membuat leluhurnya Hong Chen bisa membantu Hong Chen tanpa harus untuk mengendalikan tubuh utamanya Hong Chen. 这傀儡还不总算干了件人事儿，打爆这没脑子的大块头。 Singkatnya, dengan kerjasama mereka berdua bisa memberikan serangan telak kepada Dewa Demon tersebut. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan Hua Tianming yang juga melawan Dewa Demon api, yang singkatnya Hua Tianming bisa mengalahkannya dengan mengeluarkan senjata spiritual raksasa. Hua Tiandu juga melawan Dewa Demon, yaitu kekuatan roh jahat, yang di sini menggunakan kekuatan gunturnya yang mampu mengalahkan Dewa Demon tersebut. Sedangkan untuk Luo Zeng sekarang melawan Dewa Demon angin. Yang dalam pertarungan tersebut, Luo Zeng memberikan luka kepada Dewa Demon Angin, membuatnya terluka. Yang lalu pun Dewa Demon Angin ini menyerap kekuatan dari 3 Dewa Demon sebelumnya. Karena ketiga Dewa Demon sebelumnya tidak mampu untuk melawan teman-temannya Luo Zeng, kekuatan dari keempat Dewa Demon tersebut sekarang telah menyatu, membuat perwakilan dari Dewa Demon Angin memiliki kekuatan yang dahsyat dan ingin untuk memanggil kesengsaraan guntur. Luo Zeng bersama dengan teman-temannya tidak menyerah, yang di sini Hong Chen memiliki ide untuk menggabungkan kekuatan mereka, yang mereka sebut sebagai gabungan dari kekuatan sektiawan. 3个妖王的3魂境界突破，开始渡劫了，就叫毁天灭地最强兄弟一击。咱们几兄弟合力，把天阶之下，你们这。 Bei Tianyu, Hong Chen, dan juga Hua Tianming langsung memberikan kekuatan mereka bertiga kepada Luo Zeng, membuat Luo Zeng berubah ke wujud dari perubahan Dewa Azurnya. Yang lalu Luo Zeng mengeluarkan serangan yang dahsyat, dan juga sang Dewa Demon Angin juga menyerang Luo Zeng, membuat mereka berdua saling beradu serangan satu sama lain, sampai pada akhirnya peraduan serangan tersebut dimenangkan oleh Luo Zeng. Teman-temannya Luo Zeng meminta kepada Luo Zeng untuk segera menyelamatkan Niu Die. Luo Zeng pergi ke tempat
Niu Die yang di saat itu perwakilan dari negeri dewa masih melakukan prosesnya untuk melakukan riset kepada tubuh Niu Die. Singkatnya, Luo Zeng langsung menembus pertahanan dari perwakilan negeri dewa tersebut, yang di sini Luo Zeng langsung berpindah ke tempat dari alam kesadaran Niu Die. Luo Zeng tidak mengetahui tempat ini dan tiba-tiba saja perwakilan dari negeri dewa muncul di hadapannya Luo Zeng. Luo Zeng pun bertanya kepada ia di mana dirinya sekarang. Apakah ini merupakan ilusi dari sang perwakilan dari negeri dewa? Perwakilan dari negeri dewa menjawab bahwasanya ini merupakan dunia kesadaran Niu Die, yang di sana Niu Die juga diperlihatkan tidak tersadarkan diri. Sang perwakilan dari negeri dewa menjelaskan kalau tubuhnya Niu Die sekarang jiwa-jiwanya telah tercerai-berai dan dirinya sekarang berniat untuk melakukan pembangunan ulang jiwa-jiwanya Niu Die untuk membentuk sosok yang baru, yang setelah itu pun tubuhnya Niu Die dikelilingi oleh kekuatan dari sang perwakilan negeri dewa. Dan juga Luo Zeng mendapatkan serangan dari perwakilan negeri dewa dengan serangan batu-batu tajam ke arah Luo Zeng. Luo Zeng dengan segera menghentikannya dan juga mengeluarkan Tianchong serta Youye untuk segera menyelamatkan Niu Die. Singkatnya, Tianchong dan juga Youye telah berhasil menghancurkan segel pembentukan jiwa dari perwakilan negeri dewa, yang langsung Luo Zeng menyelamatkan Niu Die. Sang perwakilan dari negeri dewa merendahkan Luo Zeng dengan mengatakan kalau dalam sini merupakan pertarungan jiwa. Jiwanya telah berada di ranah perak sedangkan Luo Zeng masih berada di ranah perunggu. Jadi tidak ada kesempatan bagi Luo Zeng untuk memenangkan pertarungan ini. Tetapi Luo Zeng menjawab bahwasanya sebelumnya ia telah mengalahkan jiwa perak juga, yaitu putranya Chu Xie. Setelah itu pun mereka berdua saling bertarung dengan menyerang jiwa mereka satu sama lain, yang sampai pada akhirnya serangan jiwanya Luo Zeng bisa memberikan luka kepada perwakilan dari negeri dewa tersebut, yang serangan itu membuat jiwanya hancur. Tetapi jiwa dari perwakilan negeri dewa ini merupakan jiwa bayangan saja. Jadi ia masih hidup dan ia mengancam kepada Luo Zeng bahwasanya ia nantinya akan balas dendam kepada Luo Zeng, serta memberitahu kepada Luo Zeng bahwasanya kondisi Niu Die sekarang berada di kondisi mengkhawatirkan yang akan segera tewas karena jiwanya yang telah hancur. Luo Zeng sangat marah dengan kondisi Niu Die sekarang, tetapi tak disangka di sini Luo Zeng menyalurkan energi jiwanya kepada Niu Die dengan cara berkecupan. Emang dasar buaya darat aja Luo Zeng ini, semua cewek diembat cuy. Dan juga penulisan ceritanya begitu sederhana gitu, menyelamatkan jiwa seseorang dengan cara begitu aja. Singkatnya, Luo Zeng telah mengeluarkan Niu Die di tempat pengekangan dari perwakilan sang negeri dewa tersebut. Singkatnya, Luo Zeng dan juga Niu Die telah kembali ke tempat dari teman-temannya Luo Zeng. Yang di sini Hong Chen sedikit menyinggung mereka berdua atas tindakan sebelumnya antara Luo Zeng dan juga Niu Die. Niu Die merasa marah dan langsung mengeluarkan aura kekuatannya membuat Hong Chen terpental. Dan juga di sini ternyata Niu Die telah melihat pengalaman yang telah dilalui oleh Luo Zeng pada penyaluran jiwa sebelumnya. Ketahuan cuy, udah main sama cewek lain ini orang. Yang tampak setelah itu sikapnya Niu Die tampak dingin kepada Luo Zeng. Kemudian pun mereka akan kembali ke tempat dari Sekte Awan dengan mereka menaiki naga. Singkatnya, di perjalanan tersebut Niu Die masih membahas tentang ingatan jiwanya Luo Zeng yang sebelumnya telah ia lihat. Luo Zeng mengatakan mulai dari sekarang jiwanya adalah jiwa dari Niu Die juga. Namun Niu Die mengatakan bagaimana dengan nasib Xiaoqin? Kalian berdua telah melakukan anu-anu, masa dibiarkan begitu saja? Yang di sini Niu Die menggunakan kekuatan esnya untuk membukukan Luo Zeng. Sedangkan di tempatnya Xiaoqin sekarang tampak Xiaoqin yang bertarung melawan para pasukan dari klan Demon. Yang dalam pertarungan itu ia sangat marah kepada Chu Xie dan mengatakan kalau ia akan balas dendam kepada Chu Xie yang telah menghancurkan desanya serta mengakhiri nyawa dari semua keluarganya. Dan setelah itu pun cerita dari serial Donghua Apotheosis episode ke-103 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 这傀儡还不错，总算干了件人事儿，打爆这没脑子的大块头。定心丸，收一马，修行图81难，扫天下卓。生死而不自知。